Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, yaitu tentang penginjilan. Arti dari penginjilan adalah menyampaikan kabar keselamatan oleh karya penebusan Tuhan Yesus Kristus terhadap dosa umat manusia. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang penginjilan, di mana penginjilan adalah menyampaikan kabar keselamatan oleh karya penebusan Yesus Kristus terhadap dosa umat manusia. Kunci sukses di dalam menginjil, kita tahu bahwa penginjilan itu merupakan amanat agung yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita umat pilihannya, yaitu yang terdapat di dalam Matius 18 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam tema pada saat ini, saya mengambil kunci sukses dalam menginjil. Ada beberapa hal yang bisa kita pakai acuan di dalam penginjilan. 5 kunci sukses dalam penginjilan. Yang pertama adalah memperkatakan kebenaran Kristus. Ini bisa kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat ketiga dan keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ada 2 hal yang bisa kita ambil pada bacaan nas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kita memperkatakan kebenaran bahwa Kristus telah mati karena dosa kita. Kemudian kebenaran yang kedua, yaitu Ia telah mati dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi kebenaran Kristus ini yang harus kita sampaikan kepada umat manusia, di mana Tuhan Yesus telah mati karena karya penebusannya terhadap dosa-dosa kita. Dan fakta menunjukkan bahwa Yesus telah mati dan dibangkitkan pada hari ketiga. Artinya di dalam Kristus ada kehidupan, ada pengharapan. Kemudian kunci yang kedua dalam penginjilan adalah ada kuasa. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dari nas ini kita bisa melihat bahwa setiap orang percaya akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun atas kita. Artinya kita harus menyerahkan hidup kita setiap saat dalam pimpinan Roh Kudus. Kemudian hal yang kedua, yaitu penginjilan yang tidak disertai kuasa hanya akan sekedar sharing yang tidak membawa dampak. Artinya, apa yang kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan, itu harus kita sampaikan dengan kuasa pertolongan Roh Kudus, sehingga nanti apa yang kita sampaikan itu ada karya yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan umat manusia.
Kemudian kunci yang ketiga adalah Roh Allah menyertai. Di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, karena akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Kebenaran yang bisa kita ambil di dalam ini adalah pergi mengabarkan Injil. Karena Roh Allah menyertai, maka janganlah takut dalam menyampaikan firman Allah kepada semua orang, karena Roh Allah akan menyertai dan memberi kuasa kepada kita. Di dalam ayat yang ke-18 ditegaskan bahwa sekalipun kita memegang ular, sekalipun kita minum racun maut, maka mereka tidak akan mendapatkan celaka. Ya. Artinya, Roh Allah menyertai kita, memberikan kuasa pada kita untuk kita melakukan kehendak-Nya. Kunci yang keempat adalah harus memiliki keyakinan penuh. 2 Timotius 3 ayat 14-15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah, jangan bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dari nas ini kita bisa mengambil makna bahwa setiap kabar yang dibawa haruslah dengan keyakinan. Maksudnya, setiap orang yang memberitakan Injil haruslah terlebih dahulu mengalami Injil tersebut. Ini yang membuat pengkabaran Injil sesungguhnya merupakan kesaksian. Kemudian kunci keberhasilan yang kelima, yaitu kita harus memiliki teladan. Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Pada ayat ini jelas bahwa bukan usia yang menentukan kita, tapi makna kehidupan, keteladanan yang dimunculkan dalam kehidupan. Mungkin banyak orang percaya yang banyak yang melupakan hal ini. Sebagaimana jemaat mula-mula disenangi banyak orang dan ia membuat banyak orang menjadi percaya. Seharusnya gaya hidup orang percaya harus menjadi teladan. Percaya kepada Injil bukan bicara momen di mana orang tersentuh lalu menerima Yesus sebagai juru selamat. Tetapi kita harus menjadi teladan bagi semua orang. Kalau hanya momen bicara, maka inilah hanyalah sebuah sejarah bahwa ada Yesus yang sudah mati. Tetapi jika kita bisa menjadi teladan akan kepercayaan sejati, justru nyata dalam kehidupan sehari-hari saat kita menaati segala ajaran Kristus Yesus dalam hidup ini. Biarlah hidup kita boleh menjadi teladan bagi semua orang, sehingga melalui kehidupan kita menjadi saksi Kristus yang benar dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang.
kita akan masuk dalam kesimpulan pembacaan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 5 hal kunci keberhasilan dalam menginjil. Yang pertama tadi adalah memperkatakan kebenaran Kristus. Yang kedua, ada kuasa dalam kesaksian, dalam menyampaikan Injil, karena Roh Allah menyertai. Kemudian yang keempat, kita harus memiliki keyakinan penuh bahwa Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang memberikan pengharapan, Allah yang memberikan pengampunan terhadap dosa kita. Dan kunci yang kelima, kita harus menjadi teladan bagi banyak orang. Demikian renungan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.